Baik, jadi pada kesempatan kali ini Pak Iqbal akan memberikan materi yang saat ini cukup populer, ya, terkait dengan data science, intelligent continuous sensor. Jadi berita yang lagi hangat dan panas hari ini adalah banyaknya data-data yang dicuri, begitu dicuri dalam tanda petik ya, data Tokopedia, kemudian data Zoom. Beberapa terakhir ini adalah data Bukalapak yang juga tercuri juga. Nah, barangkali sangat relevan topiknya karena data-data itu setelah dicuri mau diapakan? Dengan data yang tiap hari bisa miliaran record atau bahkan triliunan record itu bagaimana pemanfaatannya? Bagaimana mengolahnya? Karena data yang cukup jumbo itu akan menjadi sebuah big data. Dan bagaimana memanfaatkan big data itu dalam hal nanti kaitannya dengan intelligent sensor dan intelligent continuous sensor. Baik, berikut adalah CV-nya dari CV singkat dari Pak Iqbal. Pak Muhammad Iqbal, beliau S1 dan S2-nya ditempuh di Departemen Matematika ITS. Beliau adalah salah satu anggota dari lab di Departemen Matematika ITS, yaitu Laboratorium Pembelajaran Mesin dan Big Data. Oh iya, sebagai info adalah Laboratorium Pembelajaran Mesin dan Big Data ini adalah nama baru dari lab Ilkom, ya, lab ilmu komputer. Jadi di Departemen Matematika, ini info lain juga, ada 3 laboratorium yang namanya berubah agak berbeda. Yang pertama adalah Laboratorium Matematika Industri dan Keuangan. Itu adalah awalnya adalah laboratoriumnya Bu Indah, Laboratorium ROPD. Kemudian Laboratorium Ilkom berubah nama menjadi Laboratorium Pembelajaran Mesin dan Big Data. Satunya lagi adalah Laboratorium Komputasi, berubah nama menjadi Laboratorium Pemrograman dan Komputasi Visual. Itu. Sehingga mungkin barangkali masih agak aneh nih, tadi ada Laboratorium Pembelajaran Mesin dan Big Data di Departemen Matematika. Saat ini beliau adalah sebagai PhD kandidat di NTUSD Taiwan. Departemennya adalah Computer Science dan Information Engineering. Topik risetnya adalah terkait dengan machine learning dan data analytics. Itu mungkin sedikit kurikulum vitae dari Pak Iqbal. Sebelum memulai acara kita, nanti mungkin acara kita bagi dalam 2 sesi ya. Jadi sesi pertama adalah presentasi atau pemaparan dari Pak Iqbal yang kurang lebih mungkin sekitar 1 jam. Kemudian nanti yang 30 menit sisanya kita gunakan untuk tanya jawab. Nah, nanti tanya jawab karena waktunya cukup pendek. Kalau banyak pertanyaan mungkin nanti bisa melalui media chatting juga, dan nanti mungkin kami yang akan memilih beberapa pertanyaan yang bisa kami sampaikan. Begitu Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa dan peserta acara ini. Bisa kita mulai ya. Alhamdulillah, Pak Iqbal, monggo kita berikan waktunya untuk memberikan pemaparan terkait dengan data science ini. Waktu sebelumnya kami berikan ke Pak Iqbal. Monggo Pak Iqbal dimulai. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Sebelumnya ingin berterima kasih kepada jurusan Matematika ITS telah memberikan kesempatan kali ini. Jadi untuk memaparkan materi yang akan saya berikan, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon maaf Pak Budi, kenapa tidak bisa share ya? Harus disable.
Oke. Iya. Biasanya Saya enggak. bikin aja. Settingnya Saya bisa tidak bisa sharing. diubah dulu Pak Budi. Oke Pak Budi, tadi saya disable semua memang karena Oh. kemarin ada yang masuk. Monggo dibuka lagi khusus untuk Pak Iqbal mungkin ya. Iya. Ini tadi karena saya juga dapat pelimpahan host ini tadi. Sudah Pak Iqbal? Belum bisa, Pak. Masih belum bisa, Pak. Nah, gimana? Sudah, Pak Iqbal? Ya, sampun, Pak. Saya share screen-nya. Sebentar. Oke. Saya mulai materi kali ini, mungkin saya lebih cenderung untuk sharing bagaimana riset yang saya lakukan selama saya studi S3 di Taiwan dan masih semoga saja segera selesai. Jadi yang akan saya mohon maaf sebelumnya. Jadi yang akan saya bahas kali ini adalah mengenai data science, lebih khususnya intelligent continuous sensor. Jadi keywordnya di sini adalah yang akan kita bahas mengenai big data, tapi tidak secara teknikal. Yang akan kami gunakan di sini adalah data yang cukup besar, kemudian terkait dengan Internet of Things karena data yang digunakan adalah sensor, dan metode yang digunakan adalah semi-supervised learning, jadi campuran antara label dan unlabeled data, dan bahasan yang akan digunakan atau aplikasi yang akan dibahas adalah mengenai smart environment. Cuma nanti aplikasinya hanya dibahas 3, yang difokuskan di lab kami adalah 3 nasihat. Ini outline yang akan saya berikan hari ini. Jadi saya akan berikan paparan mengenai tren dari big data, IoT, Industri 4.0, dan kemudian kita juga sudah berhadapan dengan teknologi 5.0 sebenarnya. Jadi 5.0 ini sudah ada di permukaan, cuman belum se-booming Industri 4.0. Nah, kenapa muncul dari 5.0 ini? Sebenarnya terkait dengan classical problem antara perbandingan antara kemampuan atau keterampilan mesin dengan manusia. Kemudian yang akan saya bahas adalah terkait dengan data science, jadi masih general saja. Dan smart environment yang akan diulas adalah smart house, kemudian smart factory, dan intelligent transport system.
Nah, metode yang akan saya gunakan semi-supervised learning di sini adalah terkait dengan interactive machine learning. Nanti akan saya jelaskan sedikit detail di bagian sini. Dan saya nanti ke yaitu di intelligent system dan smart factory. Tapi tidak yang benar-benar dalam satu lingkup satu sistem besar gitu kan. Jadi hanya bagian per part karena kita juga di laboratori di sana kita juga ada beberapa tim yang memang pegang kayak sistem-sistemnya masing atau beberapa prosedur sendiri gitu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, jadi saya agak narsis sedikit. Jadi sini data mining, machine learning, dan lebih cenderung pattern recognition. Dan saat ini setelah yang sudah dijelaskan oleh Pak Budi tadi, saya juga dosen Departemen Matematika, tapi masih juga studi di Taiwan, di National Taiwan University of Science and Technology, under supervisionnya Profesor Sing Kupao di Lab Machine Learning dan Data Analytics. Kebetulan pas saya datang pada tahun 2016, alhamdulillahnya saya langsung berkesempatan ikut terjun menjadi anggota proyek besar antara Intel US dengan Taiwan yang disebut sebagai NTU IOX. Terkait dengan Internet of Things. Oke, jadi materi yang pertama akan saya berikan adalah gambaran mengenai Big Data. Saya tidak akan membicarakan secara detail di sini, cuman saya akan mengenalkan 4 faktor utama yang menurut saya penting pada saat kita mau berbicara tentang data science di Big Data. Jadi yang pertama adalah terkait volume data. Jadi yang dulunya sebelum ini adalah terabytes, saat ini kalau kita sudah memasuki Big Data, maka kita bilangnya adalah petabytes. Pokoknya kalau kita sudah berbicara Big Data, maka data kita itu sangat besar sekali. Gitu. Kemudian yang kedua adalah masalah variety-nya. Jadi kalau sebelum ini, traditional data analytic hanya bermain pada structure data, artinya kita sudah punya data yang memang sudah paket matang, gitu, tinggal kita olah atau kita analisa. Sedangkan kalau di Big Data, kita akan menemukan banyak sekali tipe data di dalamnya, sehingga kita perlu perlu membuat data tersebut menjadi terstruktur, gitu. Kemudian yang ketiga adalah velocity. Jadi kalau tradisional data analitik, kita punya data itu hanya ya sekumpulan data, hanya limited dalam batch gitu, hanya sekumpulan atau himpunan. Tapi kalau kita sudah berbicara big data, maka kita selain punya batch, kita nanti juga masih tetap akan kedatangan data terus-menerus. Seperti itu. Jadi real time. Dan yang selanjutnya adalah veracity. Ini juga sangat penting karena kalau kita sudah berbicara real time data, maka bukan terkadang sih, pasti kita tidak tahu apakah data yang datang ini valid atau tidak. Artinya mungkin bisa jadi ada noise atau mungkin dia istilahnya kayak masih raw data lah. Sehingga kita perlu menganalisa lebih dalam mengenai data tersebut. Nah, ini perbandingan antara data dengan big data analytics. Fokusnya adalah kalau kita berbicara traditional data, maka kita akan menganalisa deskriptif dan diagnostik, sedangkan kalau big data sendiri adalah predictive analytics dan data science. Jadi bedanya apa sih? Kalau tradisional itu sebenarnya kita sudah tahu bahwa data yang akan kita hadapi ini sudah punya masalah. Jadi kita tinggal mendiagnosa dan tinggal menjabarkannya saja. Sedangkan big data ini kita masih memprediksi. Problem ini kira-kira data ini kira-kira membawa problem apa? Gitu. Nah, kalau mengenai dataset tadi kita sudah saya paparkan tadi bahwa kita hanya punya
data yang terbatas, ya maksudnya kecil gitu, dan data ini sudah matang, artinya sudah bersih dari noise dan sebagainya, missing value. Dan yang paling penting adalah kalau kita berbicara tradisional data analitik, ya kita menggunakan simple model saja, kita juga sudah bisa mendapatkan hasil atau bisa menggambarkan apa yang ada di data tersebut. Seperti itu. Nah, kalau di big data, kita sudah pasti akan bermain di large scale data set, di mana tipe data yang kita punyai pasti bermacam-macam. Mungkin ada bahasa seperti multimodal. Jadi mungkin kita punya data teks, kemudian kita gabungkan dengan data image, atau mungkin ada data time series, seperti itu. Nah, kalau di big data, awalannya kita bermain di raw data. Sehingga kadang-kadang kita masih perlu ya mengolah lagi, atau kalau kita pingin tanpa ada feature engineering, tanpa ada embel-embel kita mencari mana sih fitur yang bagus, maka kita menggunakan kompleks model. Contohnya adalah black box model saat ini yang terkenal adalah deep learning atau deep neural network gitu. Jadi tanpa ada feature engineering, deep neural network sudah bisa mengekstrak informasi yang penting dari banyak tipe-tipe macam data gitu. Nah, untuk supportnya, untuk tradisional analitik sendiri sebenarnya hanya untuk mencari ya penyebabnya dari faktor apa sih data ini tadi. Kalau big data kita masih mencari korelasi antar masing-masing data ataupun fiturnya. Sehingga mungkin yang kita cari adalah mengenai distribusi data secara keseluruhan. Seperti itu. Selanjutnya adalah Big Data Challenge. Jadi saya ambil dari resort ini, lebih tepatnya ini adalah ada gambaran mengenai unstruktur dan struktur data, dan di sini adalah gambaran mengenai yang tiga, tiga V tadi, velocity, variety, dan volume. Di sini terlihat bahwa di dua akhir ini yang lebih cenderung menuju ke big data, lebih tepatnya di sensor data. Kalau kita sudah berbicara di sensor data, katakanlah saya mengambil bidang intelligent transport system gitu. Nah, intelligent transport system dalam suatu kota katakanlah atau dalam suatu region itu tidak hanya satu mobil. Bahkan mungkin kalau dalam satu mobil itu pun terdapat banyak sensor, tidak hanya sensor GPS mengenai letak, atau mungkin kalau dikaitkan dengan smart factories, kalau diintegrasikan dengan smart factories, dalam mobil ini mungkin ada sensor tekanan atau sensor temperatur untuk ngecek mesinnya, seperti itu. Nah, itu satu mobil, satu jenis kendaraan. Kalau saya sudah berbicara di jalan, bukan hanya mobil, tapi kita juga berhadapan dengan yang namanya bis. Ini juga punya lagi sensor yang beda. Atau kalau kita sudah bertemu dengan traffic light, maka kita juga punya sensor yang beda. Nah, untuk mengumpulkan ini, maka kita kenal dengan istilah yang namanya Internet of Things. Kita akan kumpulkan di cloud system gitu. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kita mengolah informasinya. Setiap sensor ini artinya kita punya domain yang berbeda, dan kalau kita sudah punya domain yang berbeda, maka kita akan berbicara karakteristik data yang berbeda. Gitu. Karena satu model dalam machine learning itu tidak bisa tiba-tiba atau ya tiba-tiba kita gunakan, misalkan metode ini memang cocoknya adalah di teks awalnya. Kemudian ada data yang masuk adalah image. Gitu. Kita tidak bisa mungkin langsung membuat model ini fit dengan apa yang namanya image, sehingga perlu dilakukan analisa lagi terhadap modelnya. Seperti itu. Kemudian kalau kita sudah berbicara sensor, Internet of Things hanya mengumpulkan data sensornya tanpa mengetahui masih dari bit-bit yang diterima. Padahal yang kita butuhkan terkadang kalau kita sudah berbicara supervised learning atau klasifikasi, kita butuh yang namanya informasi label ini.
Itu jadi permasalahan juga. Nah, karena ini masih berbicara sensor, artinya time series gitu ya, tanpa ada embel-embel preprocessing, maka ini dikatakan raw data sehingga kita berhadapan dengan yang namanya katakan kalau sistem tadi taksi. Misalkan saya sudah berbicara taksi. Mungkin ya kita juga saya dengan drivernya, saya masuk nih, GPS-nya berarti ketangkep di titik itu pertama kali. Kemudian saya masuk dan saya ngomong ke drivernya bahwa saya ingin ke arah sana, ke arah B misalkan, tapi saya tidak ingin menggunakan biaya yang ada di taksi itu biasanya, yang terrecord. Jadi saya pinginnya ya agak gelap gitu misalkan, langsung dengan drivernya, sehingga dimatikan. Kemudian tiba-tiba berapa menit kemudian GPS-nya aktif di sana, di tempat B saya karena dia dapat penumpang lagi. Nah, seperti ini juga jadi permasalahan nantinya. Gitu. Lanjut, kemudian saya membahas tentang Internet of Things. Jadi ini hanya gambaran secara mudahnya saja. Ini tadi yang saya bilang bahwa kalau di Internet of Things kita akan bertemu banyak sensor sekali tiap waktunya. Tapi sekali lagi, tiap waktu bukan berarti setiap detik. Kembali lagi tergantung sistem yang diberikan. Apakah memang dia nanti per 15 detik, ataukah mungkin nanti 1 menit, atau mungkin 1 jam. Itu tergantung sistem yang diberikan. Gitu. Nah, kenapa saya bilang integrated di sini? Karena kalau kita sudah berbicara tadi seperti yang saya berikan gambaran di Intelligent Transport System, mungkin di sini mobil yang ada sensor yang ada di mobil. Mungkin ini sensor yang ada di bus. Mungkin ini sensor yang ada di traffic light gitu. Nah, data-data ini akan dikirimkan ke dalam cloud sistemnya dan pastikan bahwa data ini aman semuanya di sekuritas. Nah, kalau di Taiwan sih saya sedikit bercerita bahwa mungkin kalau di luar negeri yang lain mungkin juga lebih canggih lagi, cuman saya hanya memberikan gambaran kalau di Taiwan. Jadi sudah ada satu sistem integrasi untuk intelligent transport system antara bus, kemudian MRT, kemudian U-Bike ini kayak sepeda yang disewakan, punya station-station sendiri gitu. Dan ya, kalau boleh dibilang TRA itu kayak kereta api, kemudian kereta cepat, semuanya terintegrasi. Jadi misalkan saya sehabis menggunakan U-Bike tadi, mungkin saya akan mendapatkan diskon saat saya menaiki MRT. Jadi tanpa harus istilahnya harus ke counter atau apa, semuanya sudah terintegrasi pada saat kita tap gitu. Itu dari aplikasi IoT. Nah, bagaimana kita bisa mengekstrak informasi yang sistem ini? Salah satunya di data. Sebelum saya masuk ke data scientist, saya berikan apa sih bedanya ke Internet of Things dengan Industri 4.0. Sebenarnya hampir sama. Jadi IoT itu sebenarnya adalah domainnya dari Industri 4.0. Cuman kalau Industri 4.0 itu lebih dispesifikkan kepada industrial. Nah, menuju pada Vogel Communication ada tipe penting dan utama sebenarnya ini di automation pada alat-alat yang ada di pabrik, kemudian smart product, jadi automation ya produk kemudian dashboard, smart lamp dan seterusnya. Untuk smart ini adalah aplikasi-aplikasi apa yang ada di smart product. Sebenarnya dua hal ini masih berkaitan begitu. Nah, saya tadi selalu bilang tentang automation. Jadi basically-nya
saat ini kita di era apalagi di Indonesia yang menurut saya ya, saya kurang tahu perkembangannya, tapi sepanjang yang saya tahu Indonesia bukan baru, berusaha untuk maju di industri 4.0 gitu, untuk menjadi ada sistem yang otomatis, dan ini kaitannya dengan machine to machine. Mungkin ada beberapa kota yang sudah menerapkannya, cuman sepanjang pengetahuan saya belum sampai yang terintegrasi sampai di pusat. Karena kalau saya berbicara di Taiwan, bahkan kalau kita sudah berbicara COVID-19, semuanya itu sudah dalam satu sistem. Jadi seperti pada waktu saya sebelum balik di Indonesia kemarin, awal-awal masih COVID, ada kabar yang kapal berlabuh itu, ada yang terkena COVID, langsung semuanya dikabari bahwa titik-titik ini yang dilalui oleh wisatawan harap segera melapor gitu. Jika tidak, maka ditrace oleh mereka dari sistem penggunaan internet kita pada tanggal tersebut. Jika sampai kita ketahuan dan tidak melapor, maka kita akan didenda. Dan biasanya kalau warga negara di sana, warga negara Taiwannya sendiri, biasanya tanpa repot langsung dipotong dari kartu kreditnya atau dari tabungannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, kenapa tadi saya bilang kayak bahwa Indonesia baru atau berusaha untuk industri 4.0 atau Internet of Things, sebenarnya di luaran yang saya singgung di awal tadi, sebenarnya sudah ada teknologi baru, bukan lagi industri 4.0. Jadi ada istilahnya adalah Society 5.0, di mana di sini automation sudah dianggap seperti tidak valid lagi atau diragukan, sehingga dibutuhkan ada interaksi antara robot dengan manusia, seperti itu. Jadi kalau di industri dilimpahkan di robot ini atau dilimpahkan di mesin. Nah, untuk 5.0 untuk Society 5.0 harus ada integrasi, misalkan algoritma kita nyeleneh atau evaluasinya kok ada yang aneh, maka kita butuh yang namanya expert, seperti itu. Dan ini adalah beberapa metode atau teknik dalam pengelolaan 5.0 yang sebenarnya fokus untuk disertasi saya atau S3 saya adalah yang di interactive machine learning ini. Sebenarnya ini juga metode yang sudah agak lama di tahun 1998 dimulainya sebenarnya. Cuman aktif lagi pada tahun 2010 sampai 2016. Vakum lagi, dan gara-gara ada Society 5.0 ini, ada satu talk di universitas mana ya, saya lupa. Itu dia menyebutkan lagi bahwa untuk mendukung salah satunya Society 5.0 ini, interactive machine learning kembali diangkat. Seperti itu. Nah, untuk yang ketiga ini, saya bukan tidak terlalu fokus, tapi tidak saya gunakan sebagai disertasi nantinya. Cuman 3 ini adalah kewajiban yang harus saya lakukan, atau kalau kata pembimbing saya adalah untuk bersenang-senang sebagai hasil untuk project di NTU IOX tadi. Jadi learning from demonstration, imitation learning, knowledge and skill transfer. Gitu. Nah, sebenarnya 3 ini adalah bagaimana kita memberikan knowledge kepada robot di awal sehingga nanti robot itu bisa bekerja sendiri gitu. Nah, awal ini mungkin jelas itu, mungkin ada yang bilang seperti itu. Iya, dulu mungkin kita butuh yang namanya data yang cukup banyak sehingga mesin itu bisa bekerja dengan baik. Atau data yang kita masukkan itu memang ya
prosedurnya seperti itu yang harus dilakukan robot. Nah, kalau yang 3 ini bukan. Jadi mungkin pada saat ini robot itu hanya kalau di factory gitu ya, dia hanya mengambil benda A, B, dan C. Mungkin suatu saat pabrik ini akan membuat produk D, sehingga kita tidak perlu memberikan banyak data, kita hanya berikan sedikit knowledge, sehingga robot itu bisa menirukan untuk mengambil D, produk D tadi. Seperti itu. Itu gambaran kasarnya. Nah, ini yang mendasari dari Society 5.0 yang sebelumnya kalau di outline tadi saya bilang classical problem antara perbandingan antara kemampuan manusia dengan mesin. Ini muncul diangkat ada beberapa perdebatan gitu. Jadi should we trust our algorithm gitu. Nah, kalau saya sih ambilnya dari YouTube, dari Al Jazeera. Di situ diungkapkan bahwa dua negara, Australia dan Detroit, kalau tidak salah ingat ya saya, di situ diulas bahwa untuk welfare sistemnya di Australia, warga negaranya banyak, istilahnya itu banyak meragukan dan seperti tersiksa. Karena proses evaluasinya tidak dilakukan oleh expert, tapi ya benar-benar otomasi. Seperti itu. Nah, sebelum saya ulas lebih dalam atau ya selanjutnya, saya akan membawa bagaimana sih permasalahan seperti itu. Artinya maksud saya adalah kalau kita angkat misalkan supervised learning atau klasifikasi dari historical data ini, maka kita akan membuat algoritma gitu sehingga kita bisa memunculkan model atau rule atau pedoman katakanlah manual gitu ya. Nah, misalkan ada kayak di welfare system tadi, misalkan ada pegawai di sini sebagai tes datanya, maka dia akan diberikan evaluasi. Oh, ternyata mungkin dia harus membayar pajak sekian berdasarkan model ini. Nah, pada suatu sistem mungkin akan diberikan, bukan mungkin, harus dilakukan proses evaluasi atas algoritma dengan diberikannya suatu feedback dari user dan apakah masih ada error di sininya, tidak sesuai gitu misalkan. Seharusnya logikanya sih tidak ada masalah, tapi sekali lagi terkadang apa ya istilahnya, bukan kejadian, hal real dengan hitungan apa yang kita buat dalam formula itu tidak exactly sama, sehingga mungkin masih ada error yang agak besar. Nah, kadang di sini yang tidak dihiraukan oleh pemerintah. Kalau si user ini harus membayar tax yang agak tinggi tidak sesuai dengan apa yang dalam perhitungannya kan juga jadi suatu permasalahan. Maka di sini harusnya kita libatkan yang namanya expert pada proses evaluasi dari feedback yang diberikan dari user tadi. Ya, mesin. Ya, sebenarnya kalau meskipun Bapak dan Ibu atau mahasiswa masih menginginkan atau mengembangkan model terkait di industri 4.0 yang benar-benar otomasi juga masih banyak. Ini hanya saya berikan kita lebih menuju ke society 5.0-nya. Gitu. Selain itu, ya ini tadi kekecewaan dari user. Oh, ya, saya masuk ke data science terlebih dahulu. Jadi data science saat ini seperti yang Pak Budi tadi bilang menjadi hot topic karena memang apa ya istilahnya, dari job sendiri banyak kesempatan, bahkan tidak hanya rekrutmen tapi bisa untuk bikin satu perusahaan gitu ya,
menggunakan si data science ini. Nah, data science akhirnya dibuat menjadi satu bidang keilmuan yang sebenarnya adalah mencakup atau irisan dari 3 bidang utama. Yang pertama adalah data engineering, kemudian advanced machine learning, dan yang ketiga adalah data analytics. Nah, kalau data engineering ini kita tahu dia memanage data sebenarnya, tapi juga akhirnya dia dibuat harus mampu meng-create hipotesis dari sebuah data. Artinya tadi kan kita punya raw data yang tidak terstruktur. Nah, bagaimana caranya si data engineering ini bisa menstrukturkan, kemudian bisa tahu inisial problemnya apa dari data ini. Syukur-syukur dia bisa menemukan beberapa macam problem, gitu. Nah, lanjut untuk mengekstrak dari data tersebut untuk menyelesaikan solusi yang diberikan, permasalahan yang diberikan. Kita gunakan advanced machine learning. Kenapa saya bilang advance? Karena data yang kita pakai adalah big data, artinya sangat besar sekali dan real time mungkin. Dan yang tadi saya bilang, data itu juga tipenya bermacam-macam. Sehingga yang memungkinkan adalah di sini menggunakan deep learning, atau ya ada metode-metode natural language processing, karena kan kalau kita sudah berbicara NLP, banyak sekali tipe datanya yang mulai dari speech, kemudian ada teks gitu, mungkin ada dari video, video kan macam-macam dari teks, gambar, kemudian ada suara juga, seperti itu. Oke. Nah, ini ada data analytics. Nah, data analytics ini sendiri boleh dibilang sebagai jembatan antara si data scientist dengan bisnis analis, seperti itu. Karena data analytics ini akan menguraikan hasil yang diperoleh dari machine learning tadi. Gitu. Ya, evaluation problemnya. Jadi mungkin dari sisi akurasinya atau mungkin dari sisi mungkin diberikan beberapa rule gitu atau decision, sehingga kita butuh yang namanya data analitik ini. Nah, untuk data yang sendiri ada 6. Pertama adalah discovery. Ya, kita harus mendiscover data ini, artinya adalah kita harus mampu memformulasikan initial problemnya atau hipotesa. Setelah kita mampu, maka kita lakukan data preparation menggunakan kayak sandbox analysis. Dari unstructured data, kita bisa jadikan structured data. Kemudian kita lakukan model planning, jadi menggunakan explanatory data analytics. Nah, ini yang tadi saya bilang, jadi kalau kita sudah ketemu banyak tipe data, biasanya kita, atau raw data juga, misalkan cuma satu gitu, kita tetap harus cari korelasi antar tiap data. Artinya kalau dari sensor-sensor tadi kan punya karakteristik masing-masing, sehingga kita harus cari kira-kira distribusi mereka seperti apa. Gitu. Nah, selanjutnya adalah model building, artinya kita membangun model melalui advanced machine learning. Nah, ini yang penting adalah kira-kira algoritma apa ya yang fit dari aplikasi yang sedang kita hadapi. Seringkali mungkin ya pemula mungkin agak sembrono juga, bahwa terkadang itu sukanya cakupan yang besar. Itu artinya langsung ke deep learning. Memang saya bilang data science ini lebih ke advanced machine learning, tapi terkadang untuk mengetahui karakteristik data kita juga perlu starting dari machine learning yang simple. Contoh adalah naive bias. Seperti itu. Untuk ngecek
apakah dia imbalance datanya strong banget atau tidak. Seperti itu. Tahu ya kalau masih ada advance itu juga masih bisa dibuat support vector. Artinya tidak tiba-tiba lari ke black box model. Ini yang pengalaman saya dapat adalah agak ada kekeliruan besar bahwa jika saudara langsung membuat ketemu permasalahan data, oh datanya ini besar, oh ini sudah pasti deep learning atau deep neural network. Itu sebenarnya ada kekeliruan besar. Karena kembali lagi, kalau kita mau compare antara support vector machine dengan deep learning, support vector machine ini komputasinya bisa jadi lebih lebih cepat dibandingkan deep neural network seperti itu. Dan bisa jadi mungkin akurasinya tidak sebagus SVM kalau kita sudah pakai beberapa teknik misalkan sliding window dan sebagainya. Jadi amat sangat disayangkan kalau tiba-tiba ujuk-ujuk langsung ke deep learning gitu. Selanjutnya adalah operationalize. Jadi kita hanya cukup deliver final reports, briefing code, dan technical document. Artinya adalah hasil-hasil dari tes performansi kita yang kemudian kita komunikasikan resultnya. Nah, dari penjelasan yang saya berikan ini tadi, sebenarnya antara discovery dan data preparation ini ada siklus. Begitu pula di sini juga harusnya ada siklus. Jadi misalkan pada saat kita mencari distribusinya kok masih ada yang aneh ya. Misalkan saya masih belum bisa menemukan noise gitu. Saya belum bisa menemukan noise, saya hanya bisa menemukan missing value-nya. Oke, sudah saya delete misalkan seperti itu. Ternyata distribusinya kok masih agak aneh ya. Saya cek lagi. Oh, ternyata masih ada yang satu feature yang memang isinya tidak related dengan permasalahan yang diangkat, misalkan seperti itu. Begitu pula dengan ini juga ada siklus, kecuali antara operationalize dengan communicate result, dia tidak perlu siklus, karena kalau kita sudah sampai di operationalize, artinya kita sudah mantap dengan hasil kita. Gitu. Nah, ini aplikasi yang digunakan di yang menggunakan di sana yaitu terkait smart building, kemudian intelligent transport system, dan smart factory. Ada juga masih dalam proses ini sih kerjasama di sana. Nah, 3 ini apa sih yang akan saya lakukan? Jadi sebenarnya adalah saya ingin mengintegrasikan vaksin dengan setiap data di sensor akan saya hubungkan dengan manusia sehingga tiap waktunya tiap perubahan waktu kita ini yang disebut sebagai continuous sensing. Jadi saya tiap tuh mungkin memiliki model beda. Apalagi kalau kita sudah berbicara distribusi atau probability, kalau di ini mungkin probabilitasnya tinggi untuk dalam satu kasus kelas misalkan, kalau sudah beranjak ke T yang 2, probabilitas ini akan mengecil, sedangkan di kelas yang lain akan besar. Terus dengan logikanya, sehingga sangat menarik kalau kita punya Pak Iqbal.
Silakan lanjut Pak Iqbal. Jadi penggabungan antara mesin dan human di sini yang seperti saya sampaikan tadi, saya akan lebih fokus ke interactive machine learning atau sebutan lainnya adalah active learning. Sebenarnya pada waktu saya awal-awal mempelajari ini, saya agak kesusahan mencari referensi di bahasa Indonesia gitu ya, atau penelitian di Indonesia. Saya mungkin kurang banyak yang mengenal juga, padahal kalau menurut saya pribadi, ini masih bisa dikembangkan lagi dan super simple modelnya sebenarnya untuk dipahami, gitu. Apa sih active learning itu? Sebenarnya active learning itu adalah bertujuan untuk meminimalkan effort manusia untuk melabeli data, gitu. Nah, kayak sensor kalau data sensor tadi datang terus, kalau kita sudah berbicara di supervised learning, kalau kita membutuhkan jasa manusia melabeli ini terus gitu ya, maka biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang dikeluarkan sangat mahal sekali atau sangat besar. Sehingga dibutuhkan yang namanya metode active learning ini, kita kumpulkan data tersebut atau memang langsung stream, tergantung nanti senarionya gitu ya. Kita pilih mana sih data yang paling informatif, yang memang akan kita bawa ke human atau ke manusia untuk melabelinya. Jadi tidak semua data kita labeli supaya si model atau machine learning ini bisa belajar dengan baik gitu. Nah, intinya active learning itu adalah bagaimana kita mencari fungsi ini. Ini biasa juga disebut sebagai query function. Jadi kita bertanya ke fungsi ini, kira-kira mana sih data yang paling informatif yang bisa kita bawa ke human atau expert untuk melabelinya. Gitu. Kemudian yang kedua yang saya lakukan ya hanya untuk project tapi bukan untuk disertasi adalah learning from demonstration. Jadi part of dari active learning saya bawa di sini, kemudian lagi faktor human di sini. Nah, dua faktor human ini adalah yang pertama master untuk tingkat level yang tinggi, artinya dia sudah segala tahu gitu ya. Kemudian untuk level manusia yang beginner atau masih awal. Nah ini kalau saya larikan ke Smart Factory, ini seperti halnya tadi saya bilang, si master ini akan memberikan 3 kali ilmu kepada robot untuk ya misalkan melakukan kegiatan A, B, C gitu. Kemudian selanjutnya dia bisa melakukan sendiri. Nah, bagaimana dengan misalkan si master ini tadi sudah pensiun, muncul orang baru, tapi belum seahli yang si master ini tadi. Maka ada waktunya mesin ini ngajari si manusianya. Itu ada istilah machine tutoring. Jadi ada ilmu lagi mengenai machine tutoring. Si mesin ngajari manusia ini. Gitu. Jadi yang bagian atas terkait dengan knowledge transfer-nya, yang bawah adalah query function-nya atau query performance-nya. Jadi dia bertanya gitu. Nah ini maksudnya kalau bertanya di master pada kalau katakan contoh saya tadi dia pensiun misalkan, ya tadi kan dia sudah punya data dari master ini sebelum dia pensiun. Jadi itu maksudnya. Nah, selanjutnya adalah saya berbicara active learning. Saya ambil senario yang paling general atau paling gampang, yaitu adalah pool-based sampling. Sebenarnya ada 3, stream-based sampling, kemudian membership query sampling. Nah, untuk pool-based sampling ini, ya, sepanjang yang saya ketahui adalah yang paling populer digunakan dalam riset active learning. Gitu. Jadi
dalam pool based active learning atau pool based sampling, kita punya 2 dataset. Pertama adalah label dataset yang sangat kecil. Artinya jumlahnya ya mungkin cuma 2 atau mungkin cuma 3 atau bahkan 1 mungkin bisa. Tapi kalau tidak ada, itu beda lagi, bukan active learning. Gitu. Jadi at least 1 lah di sini. 1 record data yang berlabel. Lalu kita punya unlabeled dataset yang sangat besar atau banyak gitu. Sehingga kita punya 2 dataset ini. Kemudian kalau kita berbicara di supervised learning, maka sebenarnya yang akan kita pelajari adalah di sini. Di set L ini. Kita akan bikin model, kemudian tes akurasinya. Kalau misalkan datasetnya cuma 1, itu pasti kalau misalkan saya perkecil kasusnya hanya di 2 kelas, binary class problem, kemudian datanya cuma ada 2, worst case-nya adalah 50% akurasinya. Gitu. Sehingga bagaimana sih kita meningkatkan performansi modelnya? Kita tambahi lagi datanya. Kita berikan informasi dari pool set ini. Tapi kita tidak punya data di sini. Tidak punya label di sini. Maka kita butuh menanyakan ke expert atau human. Tapi tidak semuanya dilabeli. Yang seperti saya bilang, kita akan mencari query function, memformulasikan query function, sehingga kita hanya memilih atau mengambil data yang paling informatif dari set P ini, dari himpunan P ini. Nah, query function ini apa aja? Ada banyak sebenarnya, sudah termasuk banyak, karena riset ini juga sudah lumayan lama. Yang paling gampang adalah mengenai uncertainty, menggunakan entropi. Kalau Bapak Ibu sudah tahu, entropi kan P log P, di mana P-nya adalah peluangnya. Bisa dikaitkan dengan likelihood-nya, atau bisa dengan conditional probability-nya ya. Atau mungkin bisa juga dari kalau prior, kayaknya bukan ya. Ya, kalau kita sudah berbicara ini sih paling gampang dengan conditional probability, atau ya memang benar-benar peluang dari data tersebut. Nah, setelah katakanlah saya bisa mengambil unlabeled data dari set P itu adalah S, gitu ya. Saya masih belum tahu nih datanya, tapi saya sudah tahu bahwa data ini itu paling certain dari model saat itu. Sehingga saya tanyakan ke expert, labelnya, misalkan di sini adalah CK, lalu saya update L-nya, kemudian saya running lagi, sehingga saya dapat model, dan hasil akurasinya adalah menjadi meningkat. Ini akan dilakukan terus sampai akurasinya converge, gitu. Nah, ini adalah alasan kenapa pool based sampling itu menjadi skenario yang paling populer, karena dia tidak worry atau tidak khawatir untuk kehilangan barisan atau fitur yang penting di masa yang akan datang. Ada lagi kalau kita berbicara stream. Stream itu kan datang satu persatu. Kalau menurut dia tidak informatif data ini, maka langsung di-delete. Padahal bisa jadi suatu saat model sudah diperbaiki, data yang kita buang tadi sebenarnya penting gitu. Itu susahnya di stream based sampling. Nah, kalau misalkan ingin riset di sana juga masih banyak peluang, karena jarang yang bukan tidak ada ya, jarang yang menyentuh barang di stream based sampling. Gitu. Nah, selanjutnya ini saya berbicara di learning demonstration. Tadi kalau active learning bisa dikatakan untuk yang di sebelah kanannya tadi, yang di bagian master. Nah, bagaimana dengan bagian yang di beginner-nya atau novice-nya? Nah, kita menggunakan yang namanya general adversarial network. Diskriminatornya ini akan kita
anggap sebagai mesinnya atau robotnya, generatornya ini akan kita pakai sebagai beginnernya. Gitu. Nah, biasanya di sini metode GAN ini adalah yang sempat viral juga karena tanpa data pun dia bisa mengenali sesuatu. Karena dia bisa generate fake sample. Kita random nilai aja, dia bisa generate data sendiri. Dan sebenarnya ada bukan sebenarnya ada ya, banyak beberapa situs pemerintahan di luar negeri yang juga menyediakan generated data seperti ini, gitu. Sudah pasti GAN ini tidak bisa dibilang valid atau apa ya. Ini sebenarnya metode yang menyalahi statistika. Dia tidak melihat kevalidan data, dia hanya memikirkan paling gampangannya adalah seberapa mirip distribusi data asli dengan data yang dia generate. Itu gampangannya. Nah, kita masuk pada aplikasi yang pertama, jadi Smart House. Jadi ada 3 buah rumah sebenarnya. Di masing-masing rumah akan ditempeli install store machine yang warna merah ini. Kemudian Bluetooth ini adalah digunakan untuk melabeli jika sensor itu aktif. Seperti itu. Ini dilakukan tiap-tiap rumah berbeda. Tiap-tiap rumah dilakukan record datanya berbeda, ada yang 25 hari, ada yang 14, dan seterusnya. Ini hanya saya berikan gambaran contoh satu. Dan ini adalah data yang terrecord. Seperti yang tadi, ini adalah untuk sensornya, sedangkan ini adalah untuk aktivitas labelnya. Ini terlihat di sini bahwa time-nya saja sudah tidak sama. Artinya kita yang namanya unstructured data. Bagaimana untuk mengevaluasinya ini? Maka kita lakukan pencarian bahwa jam dan tanggal yang sama dengan sensor aktif dengan aktivitas labelnya. Caranya adalah dilakukan pendiskretisasian delta T seperti ini dalam second, dalam detik. Seperti itu. Jadi 10 detik, kemudian ada 30 detik, ada 60 detik, dan 300 dan 900. Nah, di sana juga ini adalah gambaran raw datanya. Jadi ini pada saat sensor tidak aktif. Kalau seperti ini maka sensor aktif. Bagaimana kalau kita hanya memikirkan pada saat sensor aktif dan tidak aktif saja? Artinya ada perubahan. Nah, gambarannya adalah seperti ini. Gitu ya. Dan bagaimana kalau kita memikirkan last fire, artinya pada saat aktif dan tidaknya. Ini ya masing-masing sensor ya. Ini kemudian karena di sini ada aktif, maka di sini turun. Seperti ini. Dan ini dilanjutkan aktif. Karena di sini ada perubahan, maka di sini langsung nonaktif. Di sininya tadi perubahan, maka di sini jadi aktif dan seterusnya. Setelah kita cek menggunakan naive Bayes, hasilnya adalah seperti ini. Gitu. Kita bisa ambil masing-masing feature-nya adalah untuk raw yang paling bagus pada saat kita melakukan pendiskretisasian 60 detik. Untuk last fire-nya kita bisa ambil pendiskretisasian yang paling baik adalah 300 detik. Dan untuk change point-nya adalah pada saat 10 detik. Ya, saya akan melakukan fair saja. Sebenarnya kalau mau dikatakan efisiensi, saya akan memilih last fire. Karena dia 300 data, artinya datanya akan semakin kecil. Jika dilakukan proses perlearningan, dia akan lebih cepat. Logikanya seperti itu. Tapi kalau kita menggunakan change point yang 10 detik, maka data itu akan sangat banyak sekali. Dan kalau kita lakukan pembelajaran menggunakan mesin, mungkin waktunya akan lebih lama.
Nah, yang selanjutnya saya masih memakai raw data saja, yang fair saja dulu. Jadi saya akan melakukan pendiskreditasian 60 detik atau 1 menit, sehingga saya punya data seperti ini, dan aktivitasnya adalah seperti ini. Lalu saya lakukan penstrukturan data berdasarkan waktu yang sama, sehingga nanti katakanlah untuk aktivitas Blastid ini ya, sikon yang aktif di sini ada apa saja selama rentang waktu ini. Gitu. Lalu saya lakukan problemnya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan minimal sensor subsequent yang dapat membedakan antar aktivitas. Sehingga gampangannya adalah kalau kita mau mengekstrak pattern, itu kita tidak perlu membuat rule yang sangat dalam sekali, tapi kita bisa mengenali aktivitas ini dari subsequent-nya, bukan sikun yang panjang tadi misalkan. Overall-nya saya dapatkan di sini adalah 86,59%. Ini karena setelah saya pelajari, karena di data ini kita temukan ada rare dan ada istilahnya anomali dari sensornya, artinya aktivitas itu tidak sesuai dengan sensornya. Misalkan kita lagi kita lagi tidur, tapi yang aktif ada di kitchen, padahal itu hanya 1 orang. Jadi ada keanehannya di situ. Untuk selanjutnya adalah mengenai intelligent transport system. Jadi ini dari Kaggle. Pada saat kita bertemu data seperti ini, meskipun ini sudah terlihat seperti structure, tapi kita masih menemukan ada data yang missing. Kemudian pada saat saya gambarkan secara online gitu ya, dalam arti record, akhirnya kayak pada waktu ngelihat itu ada cuman bukan beberapa data yang tidak lengkap seperti ini. Mungkin yang tadi saya bilang contohnya ini adalah data taksi gitu ya. Jadi ini poinnya sama. Mungkin bisa jadi bukan kong kali kong dengan driver, tapi mungkin ada pelanggan, ya saya hanya berasumsi, pelanggan yang mula-mula akan naik tapi tidak jadi. Gitu. Atau ada juga data yang seperti ini mungkin yang bisa dijadikan gambaran bahwa ya kong kali kong dengan drivernya mungkin seperti itu. Nah, untuk sehingga pada saat analisa data ini, untuk length yang kurang dari 2 diambil tidak lalu heatmap-nya di sini. Jadi kalau kita sudah bermain di data science, ditekankan bahwa harus visualisasikan datanya, apapun itu, untuk menggambarkan karakteristiknya, entah menggunakan distribusi atau apa. Gitu. Nah, kalau ini ada yang kita tahu RAM saja yang memang sering atau ini. Gitu. Nah, ini kita juga bisa mungkin bisa dilihat pada bagian yang atas gitu ya, ada gambar kuning dikit di sini, padahal tidak ada jalan menuju di sini. Berarti dia yang ada di sana entah JS error atau apa. Atau bisa juga kita oke. Atau bisa juga kita
artikan atau delete saja gitu misalkan. Nah, kalau saya sih di sini ya menggunakan Google Maps dan secara kuantitatif. Kemudian ini adalah goal-nya, sebenarnya kita ingin menginformasikan mana sih taksi driver yang terdekat dengan penumpang yang akan diambil, sehingga penumpangnya tidak perlu menunggu lama. Ini kalau saya menggunakan active learning, jadi kalau kita cuman random itu di yang hijau, jelek sekali kan ya, kalau cuman data masuk gitu aja. Nah, kalau menggunakan uncertainty tadi adalah yang bagian pink ini. Nah, kalau metode yang saya propose pada waktu itu adalah yang merah. Itu ya. Saya tidak berikan secara ini. Kemudian robot assembly. Jadi ini kaitannya dengan smart factory. Jadi kita kumpulkan prototype bagaimana sih kalau kita ingin melakukan action recognition. Jadi kita di sini buat robot assembly dengan menggunakan BagelBone atau smartwatch. Kita peroleh data IU time series seperti ini. Jadi datanya sebenarnya cuma gambarannya adalah kayak gini. Makanya perlu kita visualisasikan di sini. Ini salah satu contoh visualisasi data IM sensor di bagian gyroscope-nya. Ada accelerometer juga sebenarnya, ada magnometer, tapi ini saya visualisasikan yang ini aja. Terlihat bahwa banyak yang kuningnya. Kuning ini adalah bisa remove screw by screwdriver. Gitu. Ini ada yang aneh berarti. Imbalance data. Kemudian saya berpikir, bagaimana kalau saya cek frekuensinya dari tiap-tiap label action-nya, dan saya bisa menemukan banyak arti ya. Kalau kita berbicara remove screw, kalau kita terlalu sering melakukan remove screw, maka kita bisa dikatakan sebagai beginner. Gitu. Jadi saya kaitkan juga, oh kira-kira kalau terlalu banyak rotate object juga bisa dikatakan beginner ya, dan seterusnya. Dan yang bisa dikatakan sebagai master adalah spin screw by screwdriver dan put the screw sideways pada akhirnya. Sehingga saya bisa bukti di sini menggunakan total score, maka yang persen 3 sampai persen 6 bisa saya kategorikan sebagai master, dengan yang paling tinggi adalah orang ke-6, dan persen 1 dan 2 bisa dikatakan sebagai novice. Pada awalnya sebenarnya saya cuma memikirkan yang 7 ini, tapi ternyata hasilnya sangat jelek, sehingga saya balik lagi ke data, menganalisa datanya, sehingga saya peroleh ini tadi. Dan hasilnya adalah saya bisa menemukan problem, yaitu action recognition, kemudian dominant hand recognition, dan skill level recognition. Padahal data yang kita punya hanya time series seperti ini. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah hasilnya. Task scenario adalah seperti kayak cuman first half dataset sebagai training dan second half datasetnya sebagai testingnya. Dan ini adalah saya pakai, karena ada 6 partisipan, saya pakai 5 partisipan sebagai training dan 1 partisipan sebagai testingnya. Ini terlihat bahwa ada semacam imbalance data, karena naive bias saja bisa mengalahkan kompleks model. Ini pada saat saya menggunakan active learning. Kembali kalau random adalah yang hijau, jelek, dan ini masih jadi kendala karena gap-nya tidak terlalu tinggi. Dan ini masih saya kembangkan lagi, kayak seperti ini tadi masih imbalance data, maka saya perlu lakukan oversampling atau undersampling di next step-nya. Sekian dari saya, kira-kira adakah pertanyaan? Saya kembalikan kepada Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Iqbal. Sudah cukup banyak paparan yang diberikan oleh Pak Iqbal terkait dengan hal-hal yang mutakhir. Ya. Kita masih bingung di industri 4.0, sudah ada society 5.0 juga, dan macam-macam. Oke,
Bapak Ibu, teman-teman sekalian, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Mungkin supaya lebih teratur dan lebih enak, monggo silakan yang bertanya bisa angkat tangan. Kemudian nanti kalau banyak mungkin bisa saya pilih beberapa, kemudian silakan langsung ajukan pertanyaan dan mungkin langsung dijawab supaya enak, supaya tidak mengingat-ingat tadi pertanyaan apa seperti itu. Baik, ini yang pertama kali Mbak Ibu Nani, Bu Nani Kurniadi. Oke, silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Salam kenal Mas Iqbal. Nggih. Bisa kita suwe semua. Wah. Iya. Oke, langsung aja ya Mas. 我是带个大批。Oke, langsung aja. Jadi gini ya, permasalahan yang saya hadapi itu adalah Silakan Nani. ya, permasalahan yang saya hadapi itu jadi ada di mesin itu jadi di satu industri besar, mesinnya itu mempunyai sensor, ya sensornya banyak, ribuan sebenarnya. Tapi kalau kita fokus, kalau satu unit pabrik semuanya sensornya ribuan, tapi ada di satu mesin itu ada 7 atau 9 sensor. Nah, itu masing-masing sensor itu akan mengontrol cara kerja dari satu bagian dari mesin itu. Kemudian sensornya sendiri itu menangkap, jadi selalu memonitor kondisi mesin. Which is masing-masing sensor kan ada beda, jadi ada yang sensor tekanan, ada yang sensor suhu, ada yang sensor putaran RPM gitu ya. Nah, generating datanya oleh sensor ini setiap 10 detik, Mas. Jadi banyak sekali datanya. Nah, yang pertama yang saya mau tanyakan, kalau kita kan ini dan setiap sensor itu ada labelnya, ada threshold. Jadi kalau misalkan pada satu kondisi tertentu bahwa RPM-nya melebihi threshold, maka unit tersebut, mesin itu akan turun performansinya atau bahkan bisa fail. Fail itu artinya dia berhenti. Nah, karena datanya banyak sekali, yang coba kemarin kita lakukan adalah mengumpulkan gitu. Jadi supaya data nggak tiap 10 detik, jadi ada yang kita bagi-bagi. Kita ambil 30 menit. 30 menit atau pokoknya ada yang juga per 1 jaman gitu, karena kan datanya selama 5 tahun, jadi kita harus mengelola data yang banyak sekali, sehingga saya begitukan. Nah, ini apakah diperbolehkan yang seperti itu? Kemudian yang kedua, jadi tadi yang berdasarkan waktu, pemotongan datanya berdasarkan waktu. Yang kedua, pemotongan datanya, atau istilahnya apa saya nggak tahu. Pemotongan datanya berdasarkan kayak yang tadi dijelaskan tentang last fire. Jadi every time there is any changing in the di sensornya itu dikenali sebagai satu event. Nah, itu begitu, itu opsi yang kedua begitu. Nah, ini bagaimana antara yang kedua ini, dua hal itu? Apakah diperkenankan atau bagaimana kalau di dalam data science? Kalau dalam data science malah justru harus, Bu. Jadi kita nggak bisa pakai data mentah. Benar-benar nggak bisa kalau data science. Makanya kalau kita sudah berbicara sensor, apalagi itu kan sequence ya, Bu. Ya. Sequence itu sangat bergantung yang namanya dengan temporal atau waktu. Gitu. Nah, kalau kita berbicara back to ke traditional machine learning, itu sebenarnya ada yang namanya sliding window. Kita main yang namanya waktu. Nah, waktunya memang nggak spesifik kayak 1 detik atau 30 menit. Itu nggak. Tapi kita berbicara kotak-kotak. Misalkan cuma 20 kotak hasilnya bagaimana? 50 kotak hasilnya bagaimana? Gitu, Bu. Jadi pemotongan ini nggak ada masalah. Artinya seberapa kuat sih model ini menangkap informasi. Sebenarnya itu yang penting. Gitu.
Nah, contohnya tadi adalah kayak yang saya berikan di sensor yang smart house. Untuk yang raw, kemudian last flight dan change point, apa ini namanya, akurasinya F1 skornya kan berbeda-beda, Bu. Yang optimal yang di mana? Untuk change point ternyata yang optimal adalah pada saat 10 detik. Nah, untuk yang di last fire tadi, dia mampu menghasilkan hasil yang bagus adalah pada saat 300 detik. Artinya dia butuh informasi yang agak panjang. Karena tadi kan memang perubahannya kan nggak yang signifikan kan, Bu. Kan agak sedikit time series kan dia. Ya, kalau boleh saya bilang setengah gitu. Ya. Jadi memang malah perlu untuk melakukan analisa di waktunya. Karena kita biar tahu informasi ini cukup nggak sih untuk kita analisa gitu. Oke. Gimana Bu Nani, sudah terjawab? Boleh nanya lagi? Mungkin atau nanti Japri aja ya? Iya, silakan. Oh, Mas Iqbal ya? Monggo, Bu. Bu Nani dari instansi atau departemen apa, Ibu? Teknik industri, Mas. Teknik industri. Di lab sistem manufakturnya teknik industri. Oke, terima kasih. Silakan yang lain bisa angkat tangan, teman-teman sebutkan nama dan dari mana ya. Silakan. Silakan. Ini tidak ada yang angkat tangan, ini tidak tahu tempatnya angkat tangan atau memang tidak ada yang bertanya ya? Oh ini, Mas Aryo. Oke, silakan Mas Aryo. Dan nanti langsung ditanggapi sama Pak Iqbal, seperti nama dan instansinya. Monggo Mas Aryo. Nggih. Halo. Halo. Halo, Mas Aryo. Ya. Oke, silakan. Langsung bertanya aja, nanti langsung ditanggapi sama Pak Iqbal. Mic-nya nanti tadi mati. Assalamualaikum. Saya maaf dari kelautan. Saya Pak siap. Saya tertarik sekali ini apa topiknya ini karena ini saya baru mau mulai sebenarnya ceritanya itu baru mau mulai. Saya itu pengen masang sensor di laut gitu ya. Nah, tapi saya membayangkan juga kalau saya masang sensor itu biasanya kan kalau di laut kan kita pasang pengen cari sensor gelombang gitu ya, sensor kecerahan, suhu, kemudian apa namanya mungkin pH, mungkin kualitas air lah, macam-macam lah saya pasang sensor tempat gitu ya. Nah, nanti datanya itu kan banyak. Nah, terus ini saya mau mulainya dari mana itu bingung juga karena biasanya kan kita ngukur kan cuma sebentar-sebentar, Mas Iqbal. Jadi kalau saya ngambil data itu kan misalnya survei di laut itu paling cuma 1 hari, 2 hari. Tapi saya ingin punya riwayat yang panjang karena terus terang kan Indonesia itu juga tidak ada data pengukuran gelombang gitu ya. Kalau kita mau mendesain bangunan pantai itu, kok cuma diukur 1 hari 2 hari lu ya kan ya nggak mungkin lah. Padahal bangunannya mau bertahan puluhan tahun. Terus pasang surut, kalau pasang surut ada sih rutin ya, pasang surut bisa diprediksi tapi kalau gelombang, suhu, kecerahan dan macam-macam itu kan lebih baik punya data yang panjang riwayatnya, apakah nanti terkait musim, terkait dengan apa namanya cuaca dan sebagainya. Nah itu ini mulainya dari mana? Kalau mohon sarannya itu dan sensor apa yang ya karena ini kan multidisiplin. Kalau ngolah datanya kami mungkin perlu bantuan teman matematik, tapi sensornya sendiri mungkin perlu teman-teman instrumen dari fisika dan macam-macam. Mohon masukannya. Silakan langsung Pak Iqbal bisa ditanggapi. Saya coba jawab Pak Aryo. Terima kasih. Waduh, untuk yang pertanyaan terakhir, sensor apa, saya juga sebenarnya juga banyak belajar pada saat saya masuk ke robot assembly ini. Juga awalnya kita pakai backbone, ternyata backbone itu sendiri banyak noise-nya, artinya dia berat, sehingga kadang informasinya itu sangat similar antara satu dengan yang lainnya. Terus baru kepikiran tentang smartwatch, itu lebih gampang, karena di sana di smartwatch ada accelerometer, ada gyroscope, dan sebagainya, hampir sama dengan backbone. Akhirnya hasilnya lebih bagus.
Nah, jadi ya mungkin perlu didiskusikan lagi untuk teman-teman fisika atau yang lainnya Pak Aryo terkait dengan sensor karena saya kurang tahu di gelombang. Tapi kalau masalah pengolahan data, kalau misalkan data itu cuma sehari atau 2 hari, katakanlah nggak sampai 10.000 record data, kita masih bisa menggunakan statistika, Pak. Atau kalau kita memang ingin otomasi gitu, menggunakan data yang kecil, tapi kita ingin prediksi ke depan, itu biasanya kita pakai yang GAN tadi, Pak. Kita pakai menggunakan generative adversarial network supaya kita generate possibility data yang akan datang. Gitu. Itu ada istilah yang namanya oversampling. Gitu Pak Haryo. Kalau memang ini mungkin sebenarnya kalau dari mohon kontaknya saja mungkin nanti Pak. Siap. Soalnya kalau saya data science itu benar-benar harus lihat data dulu, Pak. Jadi kita kayak blind data dulu. Iya. Kalau yang data jangka pendek sih tidak ada masalah, cuma 1-2 hari. Biasanya pakai statistik betul, cari root mean square-nya atau cari signifikannya dan sebagainya. Tapi kalau yang kalau nanti saya rencana mau masang data yang umurnya panjang itu kan datanya Pak. Nggak apa-apa Pak, ya dikoleksi aja nanti ya itu tadi kita harus analisa apakah tiap waktunya itu memang penting untuk kita analisa atau tidak sekali lagi. Jadi kita harus visualisasikan distribusinya. Nuhun, Pak. Misalnya Pak. Terima kasih Pak Haryo Dwi. Ini Pak Dwi SPR, nggih. Iya, SPR Pak. Oh ya Allah, tetangga Pak, nggih, ngapunten. Tidak muncul gambarnya. Matur suwun Pak Haryo. Tadi, barangkali yang lainnya silakan. Masih ada beberapa waktu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan angkat tangan ya, raise hand. Saya Pak Budi. Pak Subekan. Oke. Monggo Pak Subekan. Oke, terima kasih. Jelas nggih suara saya? Jelas, cukup jelas. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Budi, Pak Iqbal yang telah melaksanakan webinar ini. Pertanyaan saya terkait itu Pak Iqbal. Kita kan sudah mengerjakan machine learning untuk COVID ya. Iya Pak. Nah, sementara masih belum kita publikasikan. Jadi kalau dibandingkan data kita yang ada, yang sudah kita kerjakan, dengan apa yang terjadi di Taiwan, kira-kira teknologi apa sih kita yang tidak bisa akses ya? Kalau tadi Pak Iqbal kan cerita, ada HP, lewat HP kita bisa akses lokasi tiap orang. Adakah kebijakan-kebijakan itu yang membedakan kita dengan di Taiwan? Mereka langsung bisa akses orangnya siapa, gimana, itu kan bisa kita akses. Nah, mungkin infrastruktur apa yang kita perlukan, terus kebijakan apa sih sebenarnya yang bisa, dengan kondisi Indonesia dibanding Taiwan. Kondisi Taiwan kemarin dikatakan 0, nggak ada yang meninggal, pertumbuhannya juga COVID-nya juga tidak menyebar. Itu mungkin sebagai pembelajaran buat kita dari big data ini kontribusinya apa sih? Oh iya Bapak Ibu, insya Allah kita akan adakan workshop lanjutan tentang machine learning for COVID-19. Kita sudah siapkan, Pak Iqbal juga jadi pembicara. Monggo Pak Iqbal, makasih Pak Iqbal. Baik, terima kasih Pak Su. Monggo Pak Iqbal. Di Taiwan seperti apa? Jadi sebenarnya tidak langsung mengerti secara detail. Cuman yang saya rasakan di saat di sana adalah mereka sudah tahu kejadian SARS dahulu. Jadi mereka sudah tidak lagi sampai berkelanjutan. Jadi mereka melakukan langsung lockdown 2 minggu. Dan kebetulan itu adalah pas Chinese New Year, jadi mereka juga masih libur. Jadi seperti tidak kelihatan lockdown, gitu. Dan selanjutnya adalah memang kesadaran dari warga negaranya, bahwa pakai masker, bahwa
yang membelinya tidak ugal-ugalan dan sebagainya. Nah, mereka tidak lagi mengurusi prediksi sebenarnya, tapi lebih kepada misalkan ada new case tadi. Nah, kenapa mereka bisa men-trace? Karena setiap warga negara itu hanya boleh, ini sepengetahuan saya sebagai warga negara asingnya ya, kita hanya boleh menggunakan 2 kartu telepon, dan itu langsung tersambung dengan ARC kita atau KTP lah istilahnya, gitu. Sehingga penggunaan data dan sebagainya, kalau masalah policy saya kurang tahu, cuman memang kita bisa di tracking, Pak. Jadi saya kurang tahu kalau masalah policy-nya. Gitu. Nah, untuk masalah penanganan semuanya memang satu pintu, jadi tidak otonomi. Ya mungkin karena negaranya yang kecil, jadi semua penanganan itu diarahkan ke satu pintu. Ada cerita juga bahwa ada satu mahasiswa asing yang datang pada saat COVID itu, dia fever, tapi disuruh melakukan self quarantine. Waktu itu belum yang sampai kasus sampai bulan Maret ini. Seperti itu. Dia disuruh self quarantine, kemudian karena dia keluar, dia langsung dapat SMS. Segera. Jadi suruh dia dapat SMS untuk melaporkan, padahal dia harusnya setelah datang dari setelah kedatangannya dari pesawat atau bandara, harusnya dia self quarantine 14 hari. Seperti itu. Dan dia hanya keluar untuk cari makan, ceritanya seperti itu, dan ya dia langsung dapat teguran lah istilahnya, karena dia masih mahasiswa asing. Ngoten Pak Subhan. Oke. Terima kasih. Oke, Pak Kadep, Pak Sub. Monggo, Bapak Ibu, teman-teman, masih ada sedikit waktu, mungkin satu pertanyaan lagi yang pengen bertanya, silakan Presiden. Sudah tidak ada? Monggo. Ya, atau terlalu Oh, ini ya saya. ya silakan. Ada Mbak Adelina, silakan disebutkan dari mana. Ini mungkin penanya terakhir ya, dan nanti langsung ditanggapi sama Pak Iqbal. Silakan Mbak Adelina. Terima kasih Pak. Sudah kedengaran ya Pak ya suaranya? Ya, sudah. Nah ya, Pak Iqbal. Jadi saya Adelin, saya dari Teknik Industri. Saya mau menanyakan, tapi minta maaf kalau misal pertanyaan saya ini basic banget ya. Soalnya saya sama sekali nggak ada background ini, dan kedepannya sih saya ada rencana penelitian terkait ini. Saya mau menanyakan di yang full base sampling itu, saya mau tanya pengembangan data dari unlabel, terus kemudian kan dari data yang unlabel tadi, terus kita tanya ke expertise, terus cari informasi yang untuk cari data yang informatif tadi. Nah itu tuh maksudnya seperti apa ya pengembangannya? Oke. Itu aja? Iya, itu saja. Oke. Jadi pengembangannya nggak repot kok, cuman siklus ini. Basicnya adalah, yang penting adalah ini, di query ini. Nah, tadi saya berikan contoh bahwa kita punya label data yang sangat kecil sekali, katakanlah 2 data. Ya. Nah, kalau 2 data ini kita buat modelnya, kemudian kita tes, pasti akurasinya akan sangat jelek sekali. Gitu. Nah, caranya bagaimana kita bisa mengoptimalkan model ini dengan menambahi data yang ada di M. Caranya adalah ya kita labeli data-data unlabel di himpunan P ini.
Nah, tapi kalau kita secara tradisional cuman melabeli semuanya, ya pasti akan memboroskan kan ya. Makanya kita lakukan full base sampling, artinya memilih satu persatu data yang paling informatif. Artinya adalah, katakanlah saya menggunakan rumusan ini, PS, di sini adalah CK-nya, log, saya menggunakan entropi, PS, CK, ini saya menggunakan formula ini untuk memilih kira-kira, katakanlah saya di himpunan P ini punya 100 data tidak berlabel. Kira-kira mana sih yang paling informatif saat itu? Katakanlah data yang ke-90, gitu ya, yang dekat dengan model ini, dihitung dari entropinya. Oke, data 90 itu tadi sudah terpilih, maka akan saya tanyakan labelnya ke expert. Nah, kemudian saya update ke himpunan L-nya. Saya buat modelnya, saya tes lagi, akurasinya pasti akan naik. Ya, nggak secara signifikan. Nah, supaya jadi converge, maka saya akan lakukan terus ini. Saya akan cari terus himpunan P-nya yang paling informatif. Kalau dari gambar, contoh dari saya ini adalah ini. Jadi saya bisa converge tanpa harus sampai data ke 400. Saya dari data 200 sekian ini saya sudah bisa converge. Mateng. Jadi paham? Kayaknya jadi dari tools yang Vlog itu ya tadi ya? Iya. Ya, terima kasih Pak. Iya, kami. Baik, terima kasih Mbak Adelina. Saya rasa waktu untuk tanya jawab sudah berakhir dan ternyata responnya cukup bagus, khususnya dari departemen-departemen yang lain, sehingga ini sangat memungkinkan kita berkolaborasi riset. Monggo Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang dari departemen lain, nanti kita bisa kolaborasi riset dengan Departemen Matematika, sehingga akan bagus ke depannya dan untuk ITS juga. Di akhir sesi ini kalau mungkin kita bisa foto bersama seperti itu. Jadi alhamdulillah cukup baik dan cukup lancar meskipun waktunya mungkin ya karena terbatas sehingga banyak hal yang belum tuntas. Nah, terus saya umumkan bagaimana di poster bahwa peserta dari webinar ini akan mendapatkan sertifikat dan link sertifikatnya sudah saya share di chat. Mungkin bisa dilihat di chatnya tadi. Bapak Ibu bisa mencetak sertifikatnya sendiri-sendiri. Seperti itu. Baik. Bisa dilihat ya yang di chat itu adalah link untuk mencetak sertifikat. Kalau ada kesulitan atau hal yang kurang bisa misalkan linknya hilang atau apa, silakan kontak dengan Matematika. Baik, supaya ada kenang-kenangan untuk sesi ini, mungkin kalau tidak keberatan, monggo kita foto bersama, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, dan semuanya, sehingga nanti mungkin bisa kita jadikan cerita ke anak cucu kita. Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, kita kalau tidak keberatan silakan diaktifkan kameranya, kemudian kita foto bersama. Oke. Kita pakai gaya bebas saja, nggak usah padan tangan, kemudian kita foto bersama.
kita tunggu sebentar ya supaya ada beberapa yang bisa aktif. Sambil mungkin dicek untuk alamatnya ini ya, alamat ininya. Oke. Lumayan ini kita tunggu. Tidak apa-apa, mas-mas mahasiswa belum mandi tidak apa-apa. Malah kelihatan original. Oke. Monggo, masih ada yang ingin gabung foto. Lumayan ini supaya layarnya nah, Pak Bandung. Monggo. Pak Dwi. Baik. Oke, kita foto, kita gaya bebas. 1, 2, 3, cheese. Oke, bentar, saya simpannya dulu. Mata sampai minggu. Ini dari belakang Merauke ya, ini dari Ambon juga ada kelihatannya Jeff. Pak Jeff. Masukkan ya Pak. Aduh, malu Pak Zed. Jauh. Halo Pak. Ada Pak Sigit. Jauh-jauh ini karena ini Pak Dortius. Ambon gimana? Ada Prof Moses juga, Prof. Pak Bandung. Aduh. Oke. Nah, udah tambah banyak ini malah. Oke, kita lagi kalau gitu. Ini pesertanya tambah banyak yang kelihatan. Oke, 1, 2, 3, cheese. Oke, sekali lagi, cheese. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Saya selaku moderator, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya ucapkan mohon maaf dan semoga kita senantiasa sehat ya, dalam suasana pandemi ini. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dan kita akhiri acara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih semua. Terima kasih.